Halo teman-teman SMA, SMK, kelas 12 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah teman-teman masih dalam keadaan yang baik? Semoga demikian. Semoga teman-teman tetap sehat dan mampu menjadi berkah untuk sesama. Oke ya teman-teman? Mantap. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menutup bab yang pertama ya, tentang panggilan hidup, dengan sesi yang terakhir atau subbab yang kelima, yaitu adalah panggilan karya. Teman-teman mungkin masih ingat di video-video yang lampau, Gereja Katolik mensupport kita untuk memahami adanya 3 panggilan hidup. Yang pertama adalah panggilan hidup berkeluarga, yang kedua adalah panggilan hidup membiara, dan yang saat ini akan kita ulas adalah panggilan karya atau profesi. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut nantinya, saya akan memancing teman-teman dengan satu pertanyaan ini. Mengapa Gereja Katolik menempatkan kerja atau profesi sebagai panggilan hidup? Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah menangkap ya, mengapa Gereja Katolik menempatkan kerja atau profesi di dalam konteks panggilan Tuhan. Oke teman-teman, sebelum teman-teman menjawab, sambil saya berikan beberapa slide foto. Silakan cermati, di balik foto-foto itu teman-teman akan menangkap makna apa. Oke teman-teman, silakan dicermati dengan baik. Halo teman-teman, gimana? Apa yang teman-teman rasakan setelah melihat beberapa foto tadi? Saya mengharapkan teman-teman mulai tergelitik, terpancing untuk merenungkan tentang makna kerja itu seperti apa. Ya, jadi saat ini Gereja Katolik sedang mengajak kita untuk mampu memaknai kerja dengan cara pandang yang baru. Nah, seperti apa ajakan gereja itu? Marilah kita simak satu persatu yang menjadi harapan gereja terhadap kita semua. Oke, teman-teman, panggilan karya atau profesi di mata Gereja Katolik. Kerja itu merupakan kegiatan manusia bagi kemajuan manusia itu sendiri, baik secara jasmani maupun rohani, dan dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan manusia itu sendiri. Ada 2 hal yang penting kaitannya dengan makna kerja itu tadi teman-teman. Yang pertama, kerja itu memerlukan sebuah pemikiran secara sadar yang perlu diarahkan ke tujuan tertentu, dan karenanya itu merupakan keistimewaan makhluk yang berakal budi.
Maka mau dikatakan demikian teman-teman, kalau kita semua ini mau disebut sebagai makhluk yang berakal budi, maka kalimat tadi mau mengatakan demikian, kerjalah, ya, bekerjalah, karena itu akan menjadi keistimewaan kita sebagai makhluk yang berakal budi. Setiap pekerjaan, ini poin kedua, setiap pekerjaan yang halal sama mulianya dan luhurnya, meskipun jika dilihat dari tujuan dan hasil atau nilai suatu pekerjaan itu bisa melebihi yang lainnya. Apa yang mau dikatakan? Semua pekerjaan apapun itu bentuknya, selama pekerjaan itu halal, itu memiliki nilai martabat yang sama. Nah, itu teman-teman yang mau ditekankan. Dua hal penting tadi tentang makna kerja. Seseorang itu bekerja bukan melulu untuk alasan jasmania, tetapi juga untuk alasan yang lain yang bukan jasmani, yaitu adalah alasan rohani. Dengan bekerja, seseorang akan mampu untuk memperjuangkan dirinya, mengembangkan kepribadiannya, dan memanusiakan dirinya. Inilah yang disebut sisi lain dari aspek rohani, yaitu memperjuangkan dirinya, mengembangkan kepribadiannya, dan memanusiakan dirinya. Nah, di balik kerja itulah kita ditantang untuk masuk ke sisi rohani ini. Arti dari makna jasmaniah itu artinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu salah satu contohnya. Yang kedua, memperoleh kedudukan, kekayaan ekonomi, atau untuk menjamin masa depan, ya. Itu arti makna kerja jika dilihat dari sisi jasmania. Tetapi tadi ada sisi yang lain selain jasmania, yaitu adalah sisi rohani, di mana kita ditantang untuk memperjuangkan diri kita, mengembangkan kepribadian kita, dan memanusiakan diri kita melalui kerja kita. Teladan manusia dalam bekerja itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri juga bekerja, teman-teman. Sebagai pencipta, Allah bekerja selama 6 hari lamanya dan beristirahat pada hari yang ke-7. Nah, nanti ini teman-teman bisa lihat di dalam kisah penciptaan yang ada di kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 3. Bahkan Allah juga tetap bekerja sampai saat ini. Bandingkan Injil Yohanes bab 5 ayat 17. Dua perikop tadi ingin mengatakan apa, teman-teman? Sebagai citra Allah, manusia harus meneladani Allah dalam bekerja. Semua orang itu harus bekerja, teman-teman, apapun kedudukan sosialnya, apapun jenis kelaminnya. Maka ini menjadi hal yang wajib kita lakukan, apapun kondisi kita. Bahkan tadi teman-teman di slide sudah melihat kan, orang yang tidak memiliki fisik yang sempurna saja, mereka juga tertantang untuk bekerja, ya. Maka yang menjadi makna kerja itu harus menjadi ruang lingkup semua orang. Kerja itu merupakan bentuk partisipasi manusia dalam usaha Tuhan Sang Pencipta. Kita diajak untuk berpartisipasi dalam proses Allah sendiri, ya. Ini ajakan rohani kita. Manusia diajak untuk turut menyempurnakan diri sendiri dan dunia, yaitu dengan mengembangkan alam raya dengan karyanya. Inilah yang diharapkan Tuhan atas hidup kita. Dengan bekerja itu, maka manusia atau hidup manusia itu memperoleh arti, yaitu demi harga diri seseorang harus bekerja, menanggung hidupnya sendiri dengan nafkah yang ia peroleh, sekaligus mendukung hidup sesama. Inilah yang menjadikan bekerja itu memperoleh artinya.
Maka dengan bekerja, manusia juga sekaligus memuliakan Allah dan mengabdi sesama sebagai tujuan akhirnya. Tapi sayang teman-teman, akhir-akhir ini muncul kecenderungan negatif yang terjadi tentang makna kerja tadi. Apa yang terjadi? Kerja itu bukan lagi menjadi bagian hidup manusia lagi, tetapi hanya sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan tertentu di luar hidup manusia. Artinya, makna kerja itu jatuh hanya sekedar menjadi sarana produksi semata-mata. Dan dengan demikian, merendahkan martabat manusia itu sendiri. Maka mau dikatakan demikian, jika makna kerja itu hanya sekedar untuk sebagai sarana produksi saja, maka dengan demikian martabat manusia itu pasti akan menjadi rendah. Suatu pekerjaan itu bernilai karena manusia itu sendirilah yang bernilai, yaitu sebagai citra Allah itu tadi. Tetapi hidup dan martabat seseorang itu menjadi hancur saat manusia hanya dipandang sebagai alat produksi saja. Kerja memiliki aspek pribadi dan sosial. Oke, teman-teman, kita semua setuju bahwa kerja itu memiliki aspek pribadi dan sosial. Tetapi ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan, yaitu adalah aspek religius atau rohani. Kerja itu akan bernilai jika dibarengi dengan doa. Doa akhirnya menjadikan kerja manusia itulah menjadi atau memiliki aspek religius. Doa inilah yang memberi kekuatan manakala beban hidup itu terasa berat. Maka dalam hal ini doa dan kerja itu akan menjadi ungkapan iman seseorang. Nah, jadi makna religius tentang kerja itu adalah sebagai sebuah ungkapan iman. Bekerja dan berdoa itu menjadi ungkapan iman setiap orang. Maka kita akhirnya diajak untuk memahami dan menghayati kerja manusia sebagai panggilan Allah untuk membangun dunia dengan baik sesuai dengan kehendak atau rencana Allah sendiri. Maka terjawab ya teman-teman, tadi saya bertanya, mengapa kerja itu dimasukkan dalam konteks panggilan Allah? Inilah yang dimaksudkan. Kerja itu adalah panggilan Allah terhadap kita. Supaya apa? Kita menjadi rekan sekerja Allah untuk membangun dunia dengan baik sesuai dengan kehendaknya. Di dalam kitab suci, Tuhan tidak hanya bekerja, tetapi juga beristirahat. Hari yang ketujuh merupakan hari istirahat Allah. Setelah 6 hari sebelumnya itu Allah bekerja. Maka sebagai citra Allah, manusia tidak dapat dipaksa untuk bekerja secara terus-menerus. Ia juga harus diberi kesempatan untuk beristirahat. Dalam arti, kata istirahat ini lalu memiliki aspek nilai yang lain, yaitu untuk mensyukuri, untuk berdoa, untuk meluangkan waktu untuk Tuhan. Inilah yang disebut sebagai sisi rohani hari yang ke-7. Jadi kita tidak bisa menghabiskan seluruhnya untuk kegiatan jasmani. Ada kalanya kita kembalikan hari-hari kita untuk memuji, bersyukur kepada Tuhan atas kerja yang kita lakukan. Maka kesimpulannya apa teman-teman dari hal yang singkat tentang bekerja ini? Manusia itu memiliki 3 kewajiban dasar, yaitu adalah bekerja, beristirahat, dan melindungi mereka yang bekerja dalam ketergantungan. Apa maksudnya? Mungkin bisa jadi saat ini masih banyak rekan-rekan kita atau orang-orang di luar sana yang sangat tertekan di dalam proses mereka bekerja. Maka orang-orang seperti inilah yang nantinya
harus kita lindungi, harus kita support. Poin kedua, jangan sampai itu kerja menjadi lebih penting daripada hidup itu sendiri. Jangan sampai hasil kerja itu dinilai lebih tinggi daripada manusianya. Oke, maka mau dikatakan harkat dan martabat manusia itu lebih penting dibanding kata kerja itu tadi. Ya, maka poinnya ada di situ. Harkat dan martabat manusialah yang diperjuangkan dari kerja itu. Poin yang berikutnya, manusia harus bebas dari penindasan manusia oleh pekerjaan dan perencanaannya sendiri. Ini yang saya katakan tadi, masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak mengalami kebebasan dalam kerjanya. Mereka masih tertekan dan tidak bisa dengan tulus untuk bekerja, karena mungkin ada hal-hal lain yang melatar belakanginya. Maka gereja lalu mensupport demikian, mereka harus dilindungi. Tuhan menghendaki supaya manusia itu tetap tinggal sebagai citra Allah dan bukan sebagai alat produksi semata. Baik teman-teman, itu adalah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari makna kerja. Teman-teman akan masuk ke dalam ruang lingkup kerja ini suatu saat nanti. Tetapi paling tidak, mulai dari sekarang teman-teman sudah memiliki cara berpikir yang betul, cara merasa yang betul untuk memahami kerja dengan baik. Teman-teman mungkin sekarang ini bisa melihat dari sosok-sosok yang berjasa terhadap hidup teman-teman. Siapa mereka? Yaitu adalah orang tua teman-teman yang saat ini sedang bekerja mati-matian untuk kita. Silahkan teman-teman mengambil makna dari cara hidup mereka. Mengapa orang tua teman-teman mau bekerja? Mengapa mereka masih mau bersusah payah? Menjadi hal yang tidak mengenakan jika teman-teman tidak bisa menghargai sedikit saja dari usaha orang tua teman-teman. Itu akan menjadi dosa besar untuk kita. Karena suatu saat nanti kita pun akan dituntut hal yang sama. Maka teman-teman, hormatilah orang tua teman-teman yang saat ini sedang mati-matian berjuang untuk teman-teman. Hargai mereka. Sekecil apapun usaha mereka, itu sangat berjasa untuk kehidupan teman-teman. Oke teman-teman, demikian. Semoga teman-teman semakin hari semakin termotivasi menjadi pribadi yang berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya nanti termotivasi dalam hidup teman-teman untuk memfokuskan diri pada panggilan hidup teman-teman. Entah apa, suatu saat nanti akan menjadi apa saja, ya. Tetapi yang perlu diingat adalah teman-teman dipanggil Tuhan untuk berkarya lewat cara hidup teman-teman. Apa yang akan diperjuangkan yaitu adalah dunia yang lebih baik dan menjadi berkah bagi sesama. Baik teman-teman, demikian refleksi kita hari ini tentang makna kerja atau profesi. Semoga hidup teman-teman semakin hari semakin bermakna. Sekian, Tuhan memberkati.